Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aspek perkembangan agama dan moral. Saya Ayu Luhing Prihatin NIM 5080 dan rekan saya Nabila Fairuz NIM 5126 dan Dwi Nur Amiroh NIM 5110. Berikut subtema yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pentingnya perkembangan nilai-nilai agama pada anak. Yang kedua, pengertian dan hakikat moral. Yang ketiga, teori perkembangan moral menurut para ahli. Yang keempat, tahap perkembangan agama dan moral STTPA menurut Permen 146 dan 137 tahun 2014. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama dan moral. Yang keenam, strategi mengembangkan kemampuan agama dan moral. Yang ketujuh, praktek kegiatan mengembangkan kemampuan agama dan moral pada anak. Yang pertama, saya akan membahas tentang pentingnya pengembangan nilai-nilai agama pada anak. Nilai-nilai agama sangat membantu anak dalam memasuki tahap selanjutnya. Maksudnya, di masa anak usia dini merupakan masa yang sangat rentan, di mana masa ini berpengaruh penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, karena nilai-nilai agama merupakan pendidikan penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak. Contoh yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari adalah mengajarkan anak memberi salam masuk dan keluar rumah, bersalaman dengan orang tua, dan menghafal doa-doa harian seperti doa sebelum dan sesudah makan, dan yang lain-lain. Contoh ini harus diajarkan kepada anak sejak dini karena pendidikan agama merupakan pendidikan dasar untuk anak-anak. Jika anak ditanamkan pendidikan agama sejak dini, maka pendidikan umum yang lain juga akan mengikuti. Apa sih tujuannya? Yaitu agar anak dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang memiliki karakter dan akhlak yang baik, dan juga meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepada Allah, percaya diri, dan memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan agama ini dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak. Penanaman pendidikan agama pada anak sejak dini adalah hal yang sangat penting karena jika seorang anak hanya memiliki kepintaran saja tanpa moral, akhlak, dan etika yang baik, maka kepintaran tidak akan bermanfaat. Saya akan membahas tentang pengertian dan hakikat moral. Apa sih yang dimaksud dengan moral itu? Moral adalah membiasakan diri dan pemahaman tentang baik dan buruk sesuatu seperti budi pekerti, sikap, perilaku, dan lain-lain. Sehingga anak dapat menilai dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Moral ini juga bisa diartikan sebagai tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Nah, tujuannya apa dengan pembelajaran nilai moral kepada anak? Yaitu untuk membentuk watak atau karakteristik anak. Pembentukan watak atau karakteristik anak dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Konsep moral mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Nah, sikap moral mencakup kata hati, rasa percaya diri, terus cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Nah, kalau perilaku moral mencakup kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Adalah teori perkembangan moral menurut para ahli. Tahap perkembangan moral menurut Piaget. Teori Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan.
Bagi anak-anak, dalam tahap ini, peraturan-peraturan hanyalah masalah kenyamanan dan kontrak sosial yang telah disetujui bersama, sehingga mereka menerima dan mengakui perubahan menurut kesepakatan. Dalam tahapan ini, anak juga meninggalkan penghormatan sepihak kepada otoritas dan mengembangkan penghormatan kepada teman sebaya. Mereka nampak membandel kepada otoritas, serta lebih menaati peraturan kelompok sebaya atau pimpinan. Yang kedua, tahap perkembangan penalaran moral menurut Kohlberg. Teori Kohlberg tentang perkembangan moral merupakan perluasan, modifikasi, dan redefini atas teori Piaget. Teori ini didasarkan atas analisisnya terhadap hasil wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan pada suatu dilema moral. Di mata mereka harus memilih antara tindakan menaati peraturan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang bertentangan dengan peraturan. Anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini memiliki corak khusus di mana faktor pribadi yaitu aktivitas-aktivitas anak ikut berperan. Hal penting dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah otoritasnya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dan perbuatan-perbuatannya. Yang ketiga, tahap perkembangan moral menurut Selman. Selman mengemukakan terdapat 5 tahap moral rationing, diantaranya adalah tahap pertama yaitu usia 3-6 tahun, sudut pandang egosentrisme. Anak menyadari adanya perbedaan antara diri dari orang lain, tetapi tidak mampu membedakan antara perspektif sosial atau pemikiran dan perasaan dari diri sendiri dan orang lain. Tahap kedua, usia 6-8 tahun, pengambilan alihan cara pandang secara sosial informasional. Anak sadar bahwa orang lain memiliki perspektif sosial yang disadari oleh penalaran orang itu sendiri, yang bisa sama ataupun tidak dengan penalaran anak tersebut. Akan tetapi, anak cenderung berfokus pada suatu perspektif daripada mengkoordinasikan beberapa sudut pandang. Tahap ketiga, yaitu usia 8-10 tahun, pengambil alihan refleksi diri. Anak sangat menyadari bahwa setiap orang sadar akan perspektif orang lain, dan kesadaran ini mempengaruhi pandangan diri dan orang lain tentang satu sama lain. Menempatkan diri pada posisi orang lain adalah suatu cara untuk menilai keinginan, tujuan, dan tindakan orang lain. Anak dapat membentuk suatu rangkaian perspektif yang koordinasi, tetapi tidak dapat melakukan abstraksi dari tingkat ini untuk mencapai tahapan mutualis simultan. Tahap keempat yaitu usia 10-12 tahun, pengambil alihan perspektif secara mutualis. Remaja menyadari bahwa baik diri maupun orang lain dapat melihat satu sama lain sebagai objek secara bersamaan atau mutualis dan secara simultan. Remaja dapat melangkah keluar dari hubungan dua orang dan melihat interaksi tersebut dengan perspektif orang ketiga. Tahap kelima yaitu usia 12-15 tahun, pengambil alihan perspektif tentang sistem sosial dan konvensional. Remaja menyadari bahwa pengambil alihan perspektif secara mutualis tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lengkap. Konvensi sosial dilihat sebagai suatu persyaratan mutlak karena konvensi dimengerti semua anggota kelompok atau orang lain yang digeneralisasikan tanpa memperdulikan posisi, peran, atau pengalaman mereka. Yang D. Tahap perkembangan agama dan moral STPPA menurut Permen 146 dan 137 tahun 2014 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan anak usia dini dalam kurikulum 2013 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang salah satunya membahas tentang standar proses yang mencangkup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Dalam hal ini terkait tentang standar kurikulum PAUD. Penilaian terhadap perkembangan unsur nilai agama dan moral dapat dilakukan dengan melihat kemampuan anak dalam mengenai nilai agama yang dianutnya, baik Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama dan moral. Anak dilahirkan tanpa moral, sikap moral, untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Belum dikenalnya intervensi terprogram melalui pendidikan serta lingkungan sosial budaya mempengaruhi perkembangan struktur kepribadian bermuatan moral ini dalam keluarga, bersama teman sebaya dan kawan-kawan sependidikan, kawan bekerja atau kegiatan di tengah lingkungan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu. Apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Yang F, strategi mengembangkan kemampuan agama dan moral. Strategi mengembangkan kemampuan agama dan moral dapat dilakukan melalui pembentukan karakter pada diri anak yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral. Selain keluarga, lingkungan sekitar seperti tetangga maupun teman sebaya juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan nilai agama dan moral anak. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pengembangan moral dan agama. Yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini, yaitu dengan cara memperkenalkan kepada mereka makhluk-makhluk ciptaan Allah, seperti manusia, binatang, tumbuhan yang ada di dekat mereka. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan yang mendasar yang didapatkan oleh anak. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya didapatkan dari lingkungan keluarga saja, tapi juga dari lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, mencium dan memeluk anak. Mencium dan memeluk anak merupakan hal yang mampu memenuhi akan kebutuhan rasa kasih sayang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian yang keempat, menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air dapat diperkenalkan dengan salah satu kegiatan upacara. Di dalam kegiatan upacara terdapat bendera merah putih yang harus dihormati. Oleh karena itu, membela bangsa dan segala yang terkait dengan cinta tanah air harus diajarkan kepada anak sejak dini. Yang kelima, meneliti dan mengamati. Anak memiliki kecenderungan alami untuk meneliti, sehingga ia mendapatkan pengetahuan. Kemudian dia kembangkan berdasarkan pengalaman dirinya. Tidak adanya pengalaman dalam berbagai hal dapat menimbulkan kecelakaan, karena adanya dorongan untuk selalu mencoba. Dalam kegiatan meneliti dan mengamati ini, anak dibiarkan untuk melakukan
sesuatu sendiri, mengalami dan merasakan sendiri. Hal ini dilakukan agar anak dapat belajar melalui pengalamannya sendiri dan belajar dari kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang keenam, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak, yaitu melalui cerita atau dongeng. Anak sangat menyukai cerita atau dongeng yang dibacakan oleh guru, orang tua, maupun orang terdekatnya. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Anak haruslah merasa bahwa dirinya kebanggaan orang tua, keluarga, guru, maupun orang lain. Dia harus diperlakukan sebagai seseorang yang berharga. Untuk membangkitkan perasaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkannya dalam kegiatan memberi bantuan kepada orang lain yang ada di sekelilingnya. Dilibatkan dalam kegiatan sesuai kemampuannya, seperti menyapu, menghilangkan debu, dan membawakan sesuatu. Melibatkan anak dalam berbagai kegiatan akan menjadi strategi yang cukup efisien dalam pengembangan nilai moral dan agama. Anak akan merasa terbiasa dan akan merasa dibutuhkan untuk membantu orang lain. Yang kedelapan, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kebutuhan seorang anak. Kegiatan jasmani ini bisa dalam bentuk olahraga maupun kegiatan permainan yang merangsang pertumbuhan fisik motorik anak. Olahraga sangat bermanfaat bagi anak. Manfaat tersebut diantaranya: yang pertama, mengoptimalkan perkembangan otak sehingga berpengaruh pada kecerdasan anak. Yang kedua, melatih fisik motorik anak sehingga pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengenalkan dan melatih kerjasama dengan teman dan guru. Yang keempat, mengenalkan jiwa sportivitas dalam diri seorang anak. Yang kelima, kegiatan olahraga maupun permainan juga menanamkan nilai-nilai kejujuran. Karena dalam kegiatan ini terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh anak-anak agar permainan berjalan sesuai yang direncanakan. Yang kesembilan, teladan yang baik. Strategi dalam penanaman nilai agama dan moral adalah dengan memberikan keteladanan yang baik. Anak membutuhkan role model dalam proses pengamatan dan perkembangannya. Seorang guru diharapkan memiliki kompetensi keilmuan yang bagus, berpendidikan mulia, dan berkarismatik, sehingga dapat dihormati dan menjadi idola bagi anak didiknya. Yang ke-10, pengulangan dalam proses pembelajaran. Pada usia 0-3 tahun, terdapat 1000 triliun koneksi atau sambungan antar sel. Pada saat inilah anak-anak mulai diperkenalkan berbagai hal dengan cara mengulang-ulang. Cara-cara mengulang dapat dilakukan dengan: yang pertama, mendengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Yang kedua, bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Yang ketiga, memperkenalkan nama-nama benda dengan cara bermain dan menunjukkan gambar. Yang keempat, memperkenalkan warna dengan menunjukkan kepada mereka dalam bentuk benda yang dia kenal. Kemudian yang terakhir, membacakan cerita atau dongeng. Yang ke-11, memenuhi kebutuhan bermain. Kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Proses pembelajaran atau penanaman nilai agama dan moral dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Bermain akan merangsang perkembangan otak atau pertumbuhan fisiknya. Permainan tersebut dapat dikemas menjadi permainan edukatif yang menyenangkan. Bermain merupakan kebutuhan jasmani atau biologis. Artinya, bermain adalah kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Yang G, praktek kegiatan mengembangkan nilai agama dan moral. Di antaranya yang pertama, melalui kegiatan rutinitas. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, melalui kegiatan terintegrasi. Contohnya, memberi dan membalas salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, sikap sopan santun dan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, melalui kegiatan khusus. Contohnya dengan menghafal surat-surat pendek, menghafal doa sehari-hari, membaca Iqra, dan menulis huruf hijaiyah. Yang terakhir, melalui bentuk kegiatan pengembangan yang diselipkan pada tema
kegiatan pengembangan sehari-hari. Contohnya pengembangan pada tema panca indera, tumbuhan, dan binatang ternak.